Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Adayanti, mahasiswa semester 2 dari Universitas Borneo Tarakan, Lokal A3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teknik parafrase dan sitasi. Yang merupakan ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana caranya atau pengertian dari teknik parafrase. Teknik parafrase ini adalah keterampilan kita sebagai penulis yang mengambil sumber atau mengambil hasil karya orang lain, tapi kita tetap mengubah dengan kata-kata kita sendiri, atau kita juga bisa menghindari plagiarisme dari teknik parafrase tadi. Terus teknik parafrase ini itu adalah kita mengungkapkan kembali ide atau informasi dari sumber yang kita ambil, di mana kita mengubahnya menggunakan kata-kata kita sendiri, tapi tidak mengubah inti daripada sumber yang kita ambil tadi. Itu tadi seperti yang saya katakan, untuk menghindari plagiarisme. Tapi dengan cara seperti ini juga kita mungkin akan tetap kedetek plagiarisme, tapi itu akan kecil kemungkinannya. Terus kita ini ketika melakukan teknik parafrase itu penting untuk kita membaca dari awal hingga akhir. Jadi kita tahu inti daripada sumber yang akan kita ambil tadi, inti pembahasannya. Jadi ketika kita tahu inti dari pembahasannya, maka tanpa kita mengubah pun kita sudah tahu apa yang akan kita simpulkan, apa yang akan kita ketik atau kita catat daripada itu tadi, sumber yang kita ambil tadi. Seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi dan teman-teman saya, itu ketika kami melaksanakan atau melakukan teknik parafrase untuk mengambil tugas atau mencari tugas di internet, itu kami mengambil sumber orang lain, kami baca dari awal hingga akhir, lalu kami parafrasekan dengan kata-kata kami sendiri. Ketika kami tidak bisa, satu orang tidak bisa, itu akan diparafrase sama orang yang lain, seperti itu. Jadi tetap akan terparafrase dengan bantuan teman, karena kan kita kadang juga ngestak juga, karena ada kata-kata yang kita itu tidak bisa simpulkan, seperti itu. Terus saya akan bahas berikutnya itu tentang sitasi. Sitasi ini adalah kita proses memberikan pengakuan atau penghargaan kepada si pembuat sumber asli tadi dari yang kita ambil di internet. Terus untuk hal ini kan juga kita berarti memberikan pengakuan atas karya orang yang telah kita ambil tadi, karya orang yang kita ambil tadi. Terus sitasi itu juga merupakan sinonim dari kata kutipan, seperti itu. Terus kalau kita ambil dari berdasarkan KBBI, sitasi itu didefinisikan dengan kata kegiatan pengambil alihan suatu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan kita sendiri, seperti itu. Terus sitasi itu juga merupakan hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah kita. Dengan kita sitasi itu juga kita berarti menunjukkan kepada pembaca adanya tulisan pada karya ilmiah kita.
itu bersumber dari karya ilmiah orang lain. Nah itu dari kita memparafrase, mengambil sumber orang lain, lalu kita mensitasinya, yang dimana kita mencantumkan punya orang yang sumber asli tadi. Jadi tidak kita benar-benar pokoknya tidak kita plagiat, dan tetap kita berikan apresiasi kepada orangnya, kita hargai orangnya dengan kita mencantumkan itu tadi sitasinya. Terus yang berikutnya itu adalah tata cara teknik parafrase dan sitasi yang baik dan benar. Kalau tata cara yang parafrase itu kita itu tadi yang di awal saya jelaskan, dimana kita baca terlebih dahulu hingga akhir, itu akan membuat pemahaman kita lebih luas tentang sumber yang kita ambil. Terus juga pengetahuan kita juga lebih dalam tentang pembelajaran yang kita akan tuju tadi. Intinya parafrase yang baik itu lebih baik kita membaca dari awal hingga akhir, kita tahu inti dari pembahasannya, lalu kita susun dengan kalimat kita sendiri, dengan kata-kata kita sendiri. Tidak harus kita mengcopy paste punya orang. Biasakan cara orang itu salah itu di bagian ketika dia mau mengambil tugas karena deadline-nya lambat, seperti itu, karena deadline-nya akan sebentar lagi. Jadi biasanya orang akan langsung ngeblok semua kalimat, lalu di copy paste, lalu disalin ke ke tugasnya tanpa dia parafrase. Biasanya kalau misalnya kita buka di komputer atau di laptop, itu tulisannya akan ada garis merah di bawah tulisannya, dan itu kalau kita ngeblok semuanya, berarti semua tulisan dalam karya kita sendiri itu akan ada garis merahnya seperti itu. Lalu kalau kita mau parafrase, menurut saya langkah baiknya minta bantu teman. Karena kadang kita nge-stuck, misalnya pada kalimat seperti ini, didefinisikan seperti itu contohnya, kita pasti akan nge-stuck bilang mendefinisikan, sedangkan kata-kata itu sangat dekat dengan kata aslinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman, mungkin kita akan tanya, bagusnya kita tulis apa ya, kayak gitu. Jadi kita tetap dapat ide juga dari orang lain. Nggak harus kita sitasi juga nama teman kita di dalam sitasi itu. Lalu berikutnya, ketika kita mensitasi, itu lebih baik kita mencantumkan nama pengguna tadi. Kita cari dulu kapan tahun terbitnya, di mana diterbitkan, lalu siapa penerbitnya, siapa nama penulisnya. Itu semua hal-hal yang penting untuk kita cantumkan. Dalam sitasi ini penting untuk kita mencantumkan selengkapnya. Lebih baik selengkap-lengkapnya, mulai dari tahun, nama tahun, lalu judul daripada sumber yang kita ambil, lalu di mana terbitnya, lalu siapa penerbitnya. Itu semua penting. Mungkin sedikit dari kita ini sebagai mahasiswa itu kurang memahami, sedikit, enggak, banyak kita banyak mahasiswa ini kurang memahami apa sih teknik parafrase itu, bagaimana sih caranya, apalagi sitasi. Saya jujur dari waktu awal mengerjakan makalah tentang
parafrase dan sitasi, saya sama sekali tidak mengerti apa sih sitasi itu, bagaimana sitasi itu. Saya kira sama, ternyata beda. Itu dua hal yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah dua hal yang berbeda, yang dimana parafrase merupakan kita mengubah kalimat dari sumber yang kita ambil, sedangkan sitasi itu adalah kita mencantumkan nama penulis dari sumber yang kita ambil, yaitu lalu kita cantumkan di tulisan kita sendiri, seperti itu. Mungkin kesimpulannya dari saya, lebih baik kita ketika mencari atau mengambil sumber orang lain atau karya tulis orang lain, lebih baik kita menggunakan cara teknik parafrase itu dan sitasi. Jadi kita dapat untung, orang lain juga diapresiasi, seperti itu guys. Jadi mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.